Padepokan Singolawu. Kisah Bayu Gendeng. Bondet sudah mempersiapkan mentalnya untuk perjalanan jauh ke pedalaman Kalimantan. 10 menit kemudian, Anju yang sedari tadi diam mulai menyalakan mobil dan melajukan mobil itu yang perlahan keluar dari area bandara. Setelah itu, mobil pun melaju dengan kencang melintasi jalanan utama yang membelah kota Waringin Barat untuk menuju ke Seruyan Hulu. Sepanjang perjalanan, tak banyak obrolan yang terdengar. Hanya desau angin dari sela-sela jendela yang terbuka sedikit dan dengkuran halus dari Prapto dan para pekerja yang sedari tadi telah tertidur lelap di kursi belakang mobil. Titus dan Anju tampak asyik bercakap pelan di kursi depan, menyisakan Bondet seorang diri di dalam kesunyian. Bondet duduk terpaku. Ia menatap kosong ke arah luar jendela. Sesekali matanya menatap barisan pepohonan raksasa yang menjulang di sisi jalan, rapat dan gelap, seperti dinding dari dunia lain. Di matanya, Kalimantan adalah dunia yang baru, tanah asing yang menyimpan sesuatu yang belum bisa ia mengerti. Tanpa sadar, kantuk pun mulai merambat, kelopak matanya terasa berat, nafasnya mulai melambat, dan akhirnya Bondet pun terlelap. Ia tergelincir ke dalam mimpi yang tak biasa. "Leh, bangun Leh." Sebuah suara parau dalam dan berat membangunkannya. Bondet membuka mata perlahan. Sekelilingnya gelap gulita, tak ada lampu, tak ada suara mobil, hanya kehampaan yang membungkusnya. Aku di mana ini? Gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba saja, dari balik kabut tipis yang menggantung di udara, suara lain bermunculan. Suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Leh, ini Mbah Leh." Bondet sontak memutar kepala. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua yang sangat ia kenal. Keriput wajahnya, tatapan matanya yang tajam tapi penuh kasih, tubuhnya yang sudah membungkuk tapi tetap menyiratkan wibawa. "Barjo," desis Bondet setengah tak percaya. "Sampai di sini, Tomba." "Kamu belum sadar juga ternyata, Yoleh. Aku itu masuk ke dalam mimpimu, Leh," ucapnya dengan suara berat. "Mimpi? Oh iya ya, aku ingat. Aku kan sedang dalam perjalanan menuju Seruyan Hulu," gumam Bondet dalam hatinya. "Iya Leh, ragamu kini sedang tertidur di dalam mobil. Dan aku sengaja masuk ke dalam mimpimu ini untuk memperingatkanmu agar kamu berhati-hati di tanah ini. Tanah yang kau pijak saat ini itu berbeda dengan tanah Jawa. Dan aku merasakan ada sebuah kekuatan hitam yang sangat kuat yang bisa saja membahayakan nyawamu, Leh. Kamu harus berhati-hati, Leh. Ingat pesan Simbah. Jika kamu bertemu dengan lawan yang tangguh, lebih baik tinggalkan saja. Tidak usah mencoba untuk bertarung, karena itu justru akan membahayakan nyawamu. Ingat itu, Yoleh," ucap Mbah Harjo dengan tegas. Bondet terbangun dengan tersentak. Nafasnya terengah, dadanya naik turun, dan keringat dingin membasahi dahi dan tengkuknya. Dia menatap ke arah depan, berusaha untuk menenangkan diri, tapi pandangannya justru bertemu dengan sorot mata Anju yang menatapnya tajam dari arah spion tengah. Bondet mencoba untuk menerka arti dari tatapan itu, namun dia tidak mau berpikiran buruk. Perjalanan pun terus berlanjut. Mobil terus melaju dengan kencang di tengah jalan yang membelah hutan, sedangkan langit sore sudah menuju akhir dan gelap akan segera datang.
Sementara itu di tempat lain, seorang pria tengah duduk di teras atas sebuah rumah panggung yang besar dan luas, menghadap langsung ke arah hamparan kebun sawit yang seolah tak berujung. Asap rokok mengepul dari bibirnya, melayang perlahan, lalu lenyap di telan angin sore. Wajahnya keras dan juga tegas, dengan mata tajam yang menatap lurus ke arah barisan pohon sawit yang berdiri membisu. Sesekali, ia menyeruput kopi dari cangkir di atas meja, menikmatinya sembari merasakan hembusan angin sore yang lembut. Ya, dialah Atang Keling, bos sawit kaya raya yang dikenal ramah dan juga dermawan. Rumah panggung itu sengaja ia bangun di tengah kebun sebagai tempat singgah sekaligus sebagai tempat tinggal bagi para pekerjanya. Sore itu, seperti biasa, Atang duduk tenang di sana menyapa para karyawan ataupun warga yang lewat dengan senyuman kecil dan anggukan yang terlihat ramah. Sekilas tak ada yang aneh dari dirinya. Tak ada yang mencurigakan dari segala tutur katanya, namun di balik sikap bersajanya tersembunyi sebuah rahasia kelam yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia. Setelah sekitar 20 menit menikmati senja, Atang berdiri dan bersiap turun ke lantai bawah, tapi langkahnya terhenti. Dia seperti sedang mengingat sesuatu. Oh iya, aku sampai lupa. Gumamnya pelan. Ia berbalik dan menuju ke kamar pribadinya. Begitu masuk, Atang Keling langsung membuka lemari dan menarik keluar sebilah mandau bersarung kulit tua. Ia mencabutnya perlahan, menyaksikan kilau bilanya yang dingin dan tajam. Bagus juga mandau ini. Lebih baik aku bawa pulang saja dan kupajang di ruang tamu, bisiknya lalu menyelipkan senjata itu di pinggang. Saat hendak keluar kamar, pandangannya sekilas menangkap bayangannya sendiri di depan cermin besar yang tergantung di dinding. Ia melangkah mundur, mendekat ke cermin itu, lalu berdiri dengan dada tegak. Ia mengagumi dirinya sendiri yang kini tampak garang dengan mandau yang terselip di pinggang. Wah, aku ganteng juga rupanya pakai beginian, ujarlah sambil tertawa kecil merapikan rambutnya. Namun, senyum itu lenyap seketika, matanya membelalak ketika ia melihat bayangan di dalam cermin itu tak bergerak. Dia sendiri sudah mencoba mengangguk-angguk dan mengusap-ngusap rambutnya, tapi bayangan itu tetap diam. Wajahnya dingin, matanya menatap lurus ke arahnya, memelototinya dengan penuh amarah. Atang Keling mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke arah pintu yang masih terbuka itu, berniat untuk kabur, tapi sebelum ia sempat bergerak, tiba-tiba saja pintu itu menutup dengan keras. Suaranya memekakan telinga, seolah ada kekuatan gaib yang menghentaknya. Nafas Atang Keling tersengal. Ia kembali menatap ke arah cermin. Bayangan dalam cermin itu kini berdiri dengan berkaca pinggang, menatapnya dengan sorot mata mengancam. Bagaimana bisa? Bayanganku tidak mengikuti gerakanku, pikirnya dengan panik. Tiba-tiba saja suara berat dan tajam itu menggema dari dalam cermin. Woi, dasar bodoh. Aku ini Datuk Kayat. Atang Keling terkesiap, mulutnya menganga. Datuk Kayat? Ada apa? Datuk datang kemari, tanyanya terbata. Bayangan itu tertawa pelan, namun tawa itu terdengar begitu mengerikan. Jangan pura-pura lupa, Atang. Purnama terakhir sebentar lagi akan datang. Dan kau harus mempersembahkan kepala kepada Batara Darak. Iya, Datuk. Aku ingat. Aku sudah datangkan beberapa pekerja dari Tanah Jawa. Akan kupilih salah satu di antara mereka sebagai tumbal. Tenang saja, Datuk, jawab Atang gemetar. Bagus. 2 pengayal sudah kuberikan perintah. Tinggal kau siapkan saja tumbalnya. 2, Datuk? Atang menelan ludah. Kenapa 2 orang pengayal?
Bukannya biasanya cukup satu, Datuk? Datuk Kayat dengan senyum bengis di wajah bayangan Atang kembali tertawa nyaring. Untung kau bertanya. Aku hampir saja lupa, Atang. Batara Darak ingin lebih banyak kepala tahun ini. 7 kepala sekaligus. Hah? 7, Datuk? Tapi kenapa sebanyak itu, Datuk? Aku tak tahu pasti. Tapi begitulah iblis. Dia bisa meminta apapun sesukanya. Kau sudah membuat perjanjian dengannya. Dan kau harus siap memenuhi permintaannya. Atang Keling mengangguk walau tubuhnya hampir saja roboh oleh ketakutan. Baik Datuk. Akan segera aku siapkan. Bagus. Tapi ingat ini baik-baik, Atang. Suara Datuk Kayat berubah dingin dan terdengar mengancam. Kalau sampai kau terlambat memberikan tumbal, maka kepalamu sendiri yang akan jadi penggantinya, Atang. Seketika itu juga Datuk Kayat yang menjelma menjadi bayangan Atang Keling di dalam cermin itu mencabut mandau yang tergantung di pinggang Atang Keling mengangkat tinggi, lalu menggorok lehernya sendiri. Darah menyembur deras ke permukaan cakap membasahi seisi cermin, namun tidak menetes keluar. Bayangan itu masih berdiri dengan leher terkoyak tertawa keras seperti kesurupan. Begitulah nasibmu kalau kau sampai gagal, Atang. Atang Keling menutup mulut dengan telapak tangannya. Dia seolah menjerit tanpa suara, tubuhnya lemas, nafasnya terasa berat. Pandangannya tak lepas dari bayangan dirinya sendiri yang berlumuran darah menyeringai dari balik cermin. Sementara itu di tanah Jawa, malam itu udara begitu dingin hingga terasa menusuk tulang. Kabut turun perlahan membalut lereng Gunung Lawu dalam selimut putih yang pekat dan dingin. Pohon-pohon cemara menjulang seperti sepasukan tentara yang berdiri kaku, pucuk-pucuknya nyaris menghilang di telan kabut. Di bawah rimbunnya cemara tersembunyi sebuah bangunan tua, sebuah padepokan kayu yang berdiri mematung dalam kesunyian. Warna kayunya telah pudar, menandakan bangunan itu telah berusia sangat tua. Dindingnya berlumut, atapnya ditumbuhi jamur, namun bangunan itu masih tegak berdiri seolah tak terpengaruh oleh waktu. Halaman di depannya lapang namun lengang, tidak ada suara apapun selain desir angin yang menggugurkan dedaunan. Di balik dinding-dinding kayu padepokan itu terdengar suara gumaman lirih seorang kakek tua. Suaranya serak dan berat, melantunkan zikir yang pelan namun penuh penghayatan. Kakek tua itu berada di sebuah kamar di ujung padepokan. Kamar itu tampak remang dengan hanya diterangi lampu bolam yang tergantung di langit-langit ruangan. Cahayanya kekuningan, sesekali berkedip seolah ikut berdoa dalam keheningan. Kakek tua itu duduk bersila di atas sajadah lusuh. Wajahnya keriput dan teduh, matanya terpejam rapat seolah tenggelam dalam keheningan yang dalam. Dia mengenakan peci hitam yang sudah pudar warnanya dan baju koko putih yang telah kekuningan di ujung lengannya. Di tangan, seuntai tasbih kayu berputar perlahan mengikuti gerak jemari tuanya yang tenang. Subhanallah, 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 lirih suaranya berulang-ulang. Semakin lama, zikir itu terdengar semakin lirih, namun semakin dalam. Kedua matanya tetap saja terpejam seakan sedang menyelam ke dasar batin yang paling dalam. Tiba-tiba saja, dari arah luar, udara yang tadinya tenang tiba-tiba saja berubah. Hembusan angin tiba-tiba datang dengan menderu, pada awalnya pelan, lalu berubah menjadi pekikan keras. Hembusannya merobek kesunyian malam dan mengguncang batang-batang pohon cemara.
Angin menghantam jendela padepokan tua itu, membuat daun kayunya berdebum keras berkali-kali menampar-nampar dinding kayu. Malam yang semula damai mendadak berubah menjadi mencekam. Udara terasa berat, seolah-olah alam sedang menyambut kedatangan entitas gaib dengan kuasa dan kekuatan yang tak terbatas. Namun di dalam kamar, si kakek tua itu tetap tenang. Ia tak bergeming, tak pula terguncang. Amukan angin dan jerit malam tak mampu mengalihkan zikirnya yang husu. Ia masih tenggelam di dalam zikir. Sambil memejamkan mata, bibirnya terus bergetar menyebut nama Tuhan. Hingga akhirnya sebuah aroma aneh tiba-tiba saja menyeruak. Aroma bangkai, amis dan busuk bercampur dengan aroma tanah basah dan wangi bunga kuburan yang menyengat. Bau itu masuk perlahan, menyelinap ke dalam nafasnya, mengganggu kehusyuan zikirnya. Jemarinya terhenti, untayan zikirnya tertahan. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya dengan kasar. Kemudian dengan perlahan ia membuka mata. Tepat ketika matanya terbuka, sesosok pocong telah berjongkok di hadapannya. Matanya melotot tajam dengan wajah busuk hitam legam. Kakek itu hanya sedikit terkejut, namun ia tak tampak ketakutan. Sedetik kemudian dia menyadari bahwa pocong itu tak hanya satu. Di sekelilingnya telah hadir puluhan pocong yang berjongkok melingkar mengitarinya. Wajah mereka hitam legam, dengan sorot mata melotot menatap lurus ke arahnya. Kain kafan mereka kusam dan basah, mengeluarkan bau tanah makam yang bercampur bau bangkai yang menyengat. Pocong-pocong itu menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri seolah mengikuti irama tertentu. Namun si kakek tua ini tetap tenang. Tak ada ketakutan di wajah tuanya. Ia kembali memejamkan mata, lalu menyambung zikirnya, seolah keberadaan para pocong itu bukanlah gangguan berarti baginya. Perlahan-lahan aroma yang menyengat itu pun menghilang, menandakan bahwa pocong-pocong itu telah menghilang. Namun teror di malam itu belum juga berakhir. Udara dingin pegunungan yang menusuk tulang tiba-tiba saja berubah. Hawanya menjadi hangat, lalu perlahan semakin panas dan semakin panas, seolah ruangan tempat beribadah kakek tua itu dilahap oleh kobaran api yang ganas. Keringat mengucur deras dari keningnya, membasahi wajah keriput itu. Baju koko lusuh yang dikenakannya pun mulai lepek oleh peluh. Tubuh renta itu gemetar, bukan karena takut, tapi karena suhu panas yang tak lagi wajar. Zikir pun terhenti. Dengan perlahan, si kakek tua itu membuka matanya. Begitu matanya sepenuhnya terbuka, dunia di sekelilingnya kini telah berubah. Bukan lagi di kamar padepokannya, kini dia duduk di tengah lingkaran api yang menjulang tinggi seperti dinding neraka yang menggeliat hidup mengurung tubuhnya. Api itu mendesis dan melompat, menari-nari dan menjilat-jilat hingga akhirnya api itu menyatu membentuk sesosok wajah. Wajah yang begitu mengerikan. Matanya membara, mulutnya terbuka lebar menampakkan taring-taring api yang berkilat. Lalu wajah api itu tertawa keras, nyaring dan bergema ke segala arah. Seno, ternyata hatimu masih sekeras baja. Berkali-kali aku merayumu, tapi kau tetap bergeming. Aku juga terkesan padamu karena kau mampu bertatap muka denganku. Manusia biasa tentu sudah pingsan ketika melihatku. Ucap wajah dari api itu, suaranya berat, menggema ke segala arah. Kakek tua yang dipanggil Seno itu masih sangat tenang, menandakan dia bukanlah kakek tua sembarangan. Dia adalah Ki Seno, guru dari Bayu Gendeng dan juga Bondet, sekaligus pendiri Padepokan Singolawu. Mendengar suara makhluk itu, Ki Seno hanya menatap lurus tanpa rasa gentar. Aku tidak punya urusan denganmu.
Kenapa kau mengganggu ibadahku? Ucapnya dingin, suaranya serak namun tegas. Makhluk itu kembali tertawa dan kali ini tawanya terdengar lebih keras. Ah, 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 ah. Kau beribadah pada siapa, Seno? Kenapa? Kenapa Tuhan yang bahkan tak pernah menunjukkan wajahnya padamu? Lebih baik kau bersujudlah kepada aku. Aku akan memberikanmu kekuatan yang tak pernah bisa kubayangkan. Bahkan aku juga bisa menghadirkan lagi wanita yang kau cintai. Itu sangat mudah bagiku, Seno. Kiseno meratapi dengan tajam. Maaf, tapi aku ndak sudi bersujud kepada makhluk sepertimu. Kau dan aku sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi buat apa aku menyembahmu? Seno, aku bukan makhluk biasa. Aku adalah yang paling sempurna. Kekuatanku tidak tertandingi. Lihatlah Ganggadara, pengikutku dari golongan lembut. Dengan segala kekuatan dariku, dia hampir saja menguasai seluruh kerajaan gaib di dunia manusia. Mangun dan Kayat yang telah kusempurnakan ilmunya, mereka juga tak terkalahkan, dan mereka juga telah banyak mengajak manusia untuk jadi pengikutku. Jika ditambah denganmu, maka akan semakin banyak manusia yang akan menjadi pengikutku. Seno, bersatulah denganku, maka kita akan bisa menggulingkan langit. Kita bisa menantang Sang Maha Kuasa. Kiseno berdiri perlahan, tubuhnya yang renta itu menatap tegak bagai batu karang di tengah badai. Dia menatap wajah api itu dengan senyuman kecil yang tersungging di sudut bibirnya. Kau pikir aku tidak tahu maksudmu? Kau menyesatkan manusia bukan karena kau kuat, tapi karena kau takut. Kau takut kepada neraka yang telah dijanjikan kepadamu. Kau ingin menyeret sebanyak mungkin manusia agar bisa kau jadikan pijakan di sana. Tapi ketahuilah, Angkarawana, sekuat apapun dirimu, kau tetap akan binasa. Kekuatan Arjapada yang kau bangga-banggakan itu suatu saat akan musnah, dan kau akan jatuh bersama para pengikutmu. Tawa makhluk itu terhenti, matanya merah membara, wajahnya kini berubah menjadi bengis. Angkarawana melalang dengan penuh amarah seketika. Api di keliling Kiseno menyala semakin ganas, membumbung tinggi, melilit, menjilat dan menggila. Namun sang kakek tetap tenang. Ia melangkah mundur satu tapak, bersedekap, lalu mulai melantunkan lagi zikir, kali ini dengan suara yang lebih lantang. Kobaran api itu menyerbu, seberkas nyala api melayang menerjang ke arah Kiseno bagaikan naga api yang ingin melahap tubuhnya. Tapi Kiseno tertinggal diam. Begitu nyala itu mendekat, dia mengubah posisinya berdiri. Dia berdiri dalam kuda-kuda lalu menyalurkan seluruh tenaganya ke dalam satu pukulan. Tinju Kiseno menghantam kobaran api. Dentuman keras terdengar mengguncang ruang tanyata itu. Hembusan angin panas menyapu ke sekeliling, meluluhkan nyala-nyala api yang sebelumnya berkobaran. Dalam sekejap semuanya lenyap. Dan ketika debu angin itu sirna, Kiseno mendapati dirinya kini telah kembali. Dia berdiri di kamar padepokannya. Dinding-dinding kayu tua kembali menyambut bersama dengan dinginnya udara pegunungan yang terasa menusuk tulang. Namun matanya masih menatap kosong, nafasnya sedikit memburu. Dia tahu pertempuran tadi hanyalah sebuah permulaan dari sebuah kengerian yang akan segera terjadi. Pagi pun tiba. Udara di lereng Gunung Lawu pagi itu sangat dingin. Kabut tipis mengambang pelan, menyelimuti jalanan kecil yang meliuk di antara pepohonan. Dari kejauhan, suara raungan motor tua memecah kesunyian. Suaranya terdengar parau, seolah berteriak ketika melewati jalan menanjak yang cukup panjang itu.
Sepeda motor itu terus melaju, menembus kabut yang menggulung jalanan pegunungan. Di ujung tikungan, motor pun berbelok ke sebuah gapura tua yang nyaris tertelan lubot. Kabut juga ikut menutupi sekitaran gapura itu yang hanya menyisakan sebuah plang kayu kecil yang bertuliskan aksara Jawa di sampingnya. Setelah melewati gapura, sepeda motor itu mulai menyusuri jalanan berbatu untuk menuju sebuah halaman yang luas. Batu-batu kecil itu tertata rapi, sebagian sudah diselimuti lumut hijau. Di ujung halaman, berdiri sebuah bangunan padepokan yang terbuat dari kayu yang cukup besar. Setengah bangunan itu nampak tersembunyi di balik kabut pagi yang membuat padepokan itu sekilas seperti berada di atas awan. Sepeda motor itu berhenti perlahan di bawah pohon belimbing. Sang pengendara mematikan mesin, lalu turun, kemudian berjalan pelan ke arah padepokan. Langkahnya tenang, matanya berbinar menatap ke kanan dan ke kiri, seolah mengingat masa-masa yang telah lewat. Di wajahnya tersungging senyuman kecil, samar namun tulus. Sangat terlihat ada sebuah kerinduan dalam senyumannya itu. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, sebuah hembusan angin hangat menerpa tubuhnya. Langkahnya terhenti, dahinya mengernyit. Belum sempat pikirannya mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba saja buak! Sebuah pukulan keras mendarat tepat di perutnya. Tubuhnya terhuyung, tangannya terlipat memegangi perutnya yang sakit sambil mengerak. Ia mundur beberapa langkah, meringis kesakitan, nafasnya terasa berat. Matanya kemudian menatap ke arah depan, mencari tahu siapa yang barusan menyerangnya. Dan kini di hadapannya telah berdiri seorang kakek tua mengenakan peci hitam, baju koko putih yang sudah lusuh, dan celana kain hitam. Wajahnya sangat teduh, seperti seorang bapak yang merindukan anaknya. Meskipun begitu, gerakan kakek tua yang sudah renta itu terlalu cepat. Bahkan pemuda itu sama sekali tak mampu mendeteksi keberadaannya. "Guru, kenapa memukuliku?" tanya pemuda itu dengan suara tertahan sambil mengusap-ngusap perutnya. Kakek itu tertawa keras, seolah ia sangat puas telah berhasil memukul telak pemuda itu. "Dasar murid durhaka, sudah berapa tahun kamu itu ndak mampir ke sini, ha? Sekalinya datang cuma bawa badan, gak bawa oleh-oleh. Dasar kere kamu, Bayu." Ya, pemuda yang baru saja terkena bogem mentah itu tak lain adalah Bayu, dan yang memukulnya dengan keras itu adalah Kiseno, pemilik padepokan Singolawu sekaligus guru yang paling ia hormati dan paling ia sayangi. "Walah, aku buru-buru Ki, jadi nggak sempat beli oleh-oleh deh," sahut Bayu beralasan. "Lah, bilang aja kamu itu nggak punya duit, ya toh?" "Kalau itu sih nggak salah juga sih," sahut Bayu sambil garuk-garuk kepala. "Wes, ayo kita ngobrol di teras itu. Itu sudah aku siapin kopi sama singkong rebus karena aku tahu kalau kamu itu bakalan datang," ucap Kisono cuek, lalu ia berbalik badan untuk menuju teras rumahnya. Bayu masih melongo. Ternyata gurunya itu telah tahu bahwa dia akan datang ke padepokan. Ketika Bayu tersadar dari keterkejutannya, Kisono sudah hampir sampai ke teras rumahnya. Seketika Bayu bergegas menyusulnya. Tiba di teras, Bayu melihat kopi dan juga singkong rebus yang masih panas dan mengepulkan asap. Di daerah pegunungan yang begitu dingin, hidangan seperti itu tentu kenikmatannya akan semakin terasa berlipat ganda. Bayu langsung mencaplok singkong rebus dan meminum kopi dengan cepat. Kiseno hanya tersenyum dan geleng-geleng kepala melihat tingkah muridnya itu. Setelah menikmati hidangan, mereka pun mulai saling bertukar kabar. Hingga pada akhirnya mereka pun terlibat sebuah obrolan yang lebih serius, terutama perihal Nandar dan teror dari Arjapada. "Ya, itu salahku juga, Le. Aku itu ndak nyangka jika apa yang telah ku perbuat terhadap Nandar justru membuatnya mengambil jalan kesesatan.
Aku sangat menyesal, Le. Tapi memang bujukan dari pengikut Arcapada itu sangat mengerikan. Aku juga sudah berkali-kali dibujuk untuk menjadi pengikut Arcapada, namun aku selalu menolaknya dengan tegas. Meskipun pernah juga suatu saat mereka sudah menghadirkan kembali bayangan Nyi Darsi untuk merayuku. Untung saja aku tidak tergoda dengan hal itu, ujar Ki Seno. Nyi Darsi, Ki? Memang itu siapa, Ki? Tanya Bayu penasaran dengan mulut yang masih penuh dengan singkong rebus. Ki Seno menarik nafas panjang sebelum ia memulai ceritanya. Kamu tahu kan, Le? Hingga usiaku setua ini, aku tidak memiliki istri dan juga tidak pernah menikah. Ini semua terjadi atas janjiku terhadap Nyi Darsi. Nyi Darsi dulu adalah kekasihku. Dulu, aku pernah berjanji kepadanya akan menikahinya. Namun takdir berkata lain. Sebelum aku menikahinya, dia meninggal dunia karena sebuah penyakit. Dan ketika aku mengetahui jika dia telah meninggal dunia, aku itu benar-benar hancur, Le. Sehingga aku pun memutuskan untuk mengembara ke segala pelosok Nusantara dan berguru ke banyak orang sakti untuk mengurangi rasa sedih di hatiku dan agar aku bisa mengikhlaskan kepergian dari Nyi Darsi. Namun, tetap saja rasa sakit dan rasa kehilangan itu masih terus membekas di dadaku. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk bertapa di pantai selatan untuk melepaskan segala rasa amarah dan juga rasa sedih di hatiku. Namun, dalam pertapaan itu, tanpa kusadari, sukmaku dibawa ke Arcapada dan aku pun akhirnya bertemu dengan penguasa Arcapada yang bernama Angkarawana. Dia berkata padaku bahwasanya dia mampu menghidupkan kembali Nyi Darsi kekasihku, tapi dengan syarat kalau aku harus mengabdi dan bersumpah setia kepadanya. Aku juga diperintahkan untuk mengajak sebanyak mungkin manusia untuk menjadi pengikutnya. Di sini, Ki Seno menarik nafas dalam sebelum kembali melanjutkan ucapannya. Meskipun aku sangat ingin menghidupkan kembali sosok Nyi Darsi, tapi aku tidak ingin mengorbankan orang lain. Tidak adil rasanya. Demi menghidupkan satu nyawa, aku harus mengorbankan banyak nyawa lainnya. Sehingga saat itu aku memilih untuk menolak segala rayuannya. Kalau saja saat itu aku sampai tergoda, mungkin aku tidak akan pernah menjadi guru kalian. Dan kini aku telah menepati janjiku kepada Nyi Darsi kekasihku. Aku tidak akan menikah dengan wanita manapun dan aku berharap bisa disatukan lagi di akhirat kelak, ucap Ki Seno menjelaskan dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Waduh, sedih juga ya kisahmu, Ki. Aku nggak nyangka loh, di balik galaknya Aki melatih kita semua selama ini, ternyata ada juga ya kisah menyedihkan yang selama ini Aki sembunyikan. Tapi kenapa akhir-akhir ini teror dari Arcapada kembali muncul ya, Ki? Sebenarnya apa sih tujuan mereka? Tanya Bayu penasaran. Ki Seno terdiam sejenak. Aku sendiri juga tidak tahu pasti, Le. Karena sebenarnya sudah cukup lama aku tidak berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Di usiaku yang sekarang ini, aku hanya ingin menjadi lebih dekat sama Gusti Allah. Aku juga telah banyak membuang ilmu-ilmu yang bertentangan dengan agama. Namun, menurut pandanganku, teror dari Arcapada itu datang lagi karena mungkin saja mereka tahu bahwa dunia ini
sudah mulai menuju akhir zaman. Para iblis ingin lebih banyak menyesatkan umat manusia agar kelak para manusia itu bisa menjadi bahan pijakan mereka di neraka nanti. Ucap Kiseno pelan lalu menyeruput kopi panasnya. Bayu tampak terdiam mencoba merenungi ucapan dari gurunya itu. Oh, begitu rupanya Ki. Laki-laki ini bermuara dari permusuhan manusia sama iblis. Jadi kalau itu tujuannya, ya bisa aja teror dari iblis itu tidak hanya di tanah Jawa, Ki. Apa mungkin itu juga terjadi di luar tanah Jawa juga ya, Ki? Tanya Bayu lagi. Bisa saja, Le. Menurutku, kekuatan Arcapada ini tak terbatas hanya di Jawa saja. Bisa saja di seluruh bagian Nusantara mereka kuasai. Bahkan Ganggadara yang pernah kau lawan itu adalah salah satu pengikut dari Arcapada. Ganggadara kini telah banyak menguasai kerajaan gaib dan juga telah banyak menyesatkan makhluk-makhluk dari kalangan jin. Tadi malam, ketika aku dibawa untuk bertemu dengan sosok Angkarawana, dia berkata padaku bahwa pengaruhnya kini telah sampai ke pelosok Nusantara. Bahkan dia membanggakan salah satu pengikutnya yang bernama Datu Kayat, yang mana dia berasal dari tanah Kalimantan. Balas Ki Seno. Aduh, Kalimantan Ki. Wah, aku jadi keinget sama Bondet alias Bara Ki. Ki, si Bondet itu sekarang sedang merantau ke Kalimantan Ki. Aduh, mudah-mudahan aja dia nggak ketemu sama para pengikut iblis itu. Jadi sekarang Bara itu merantau ke Kalimantan. Ya. Mudah-mudahan dia tidak bertemu dengan mereka. Karena akan sulit bagi Bara jika dia bertarung di luar tanah Jawa, karena perbedaan adat dan juga budaya, berbeda pula kekuatannya. Bisa saja kesaktian kalian ini tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kesaktian para tokoh yang ada di sana. Iya Ki, mudah-mudahan aja ya Bondet aman di sana. Terus jika kekuatan kelompok Arcapada begitu mengerikan, apakah kita masih punya peluang Ki untuk mengalahkan mereka? Tanya Bayu penasaran. Ki Seno terdiam, ia tak lekas menjawab, seperti sedang memikirkan sebuah jawaban yang tepat. Sampai saat ini, sepertinya belum ada yang bisa mengalahkan mereka, Le. Namun dulu ada satu trah yang bisa mengimbangi kekuatan Arcapada, yaitu trah semesta. Trah semesta Ki? Apa itu Ki? Trah semesta adalah satu garis keturunan yang mewarisi kesaktian tinggi, dan yang paling terkuat dari trah itu adalah 4 pendekar semesta yang mana pada saat itu bisa memporak-porandakan Arcapada. Namun 4 pendekar itu tiba-tiba saja moksa dan menghilang seolah ditelan bumi. Ucap Ki Seno. Wah, kalau mereka moksa berarti ada kemungkinan dong mereka masih ada hingga saat ini Ki. Tapi bagaimana caranya Ki nemuin mereka Ki? Tanya Bayu lagi. Ya, itulah yang masih aku pikirkan dari dahulu hingga saat ini, Le. Karena aku belum tahu bagaimana cara bertemu dengan 4 pendekar semesta yang sudah moksa itu. Maka dari itu, aku ingin mengajakmu bersemedi malam ini. Siapa tahu nanti kita berdua akan segera mendapatkan jawabannya, Le. Ucap Ki Seno. Ya Ki, aku siap bantu. Tapi sebelumnya ada satu lagi yang ingin aku tanyakan Ki. Apa iku, Le? Saut Ki Seno cepat. Ki, nama panjang Bondet itu adalah Aldibara. Aldibara semesta. Apa jangan-jangan dia juga termasuk trah semesta yo Ki? Tanya Bayu. Ya, dia memang adalah salah satu dari trah semesta, Le. Namun dia itu bukan keturunan langsung dari 4 pendekar semesta yang terkenal itu. Dia berasal dari trah semesta yang lain,
yang mana itu juga sebenarnya juga cukup sakti. Karena kakek buyut bara memiliki keris getep itu yang sangat legendaris itu. Waduh, keren juga si Bondet. Sial, aku jadi ngiri nih Ki. Ki Seno tersenyum kecil lalu menepuk bau Bayu. Dah usah ngiri leh. Meskipun kita ini terlahir dari keluarga biasa-biasa saja, bahkan mungkin saja ya, dari rakyat jelata, kita itu tidak boleh rendah diri. Kita itu harus selalu bersyukur dan juga percaya diri karena seseorang itu menulis kisahnya masing-masing. Meskipun kamu ini terlahir dari keluarga biasa-biasa saja, tapi jika kamu berbuat baik dan juga berguna bagi banyak orang, maka orang akan mengenalmu sebagai orang baik. Tidak peduli kamu lahir dari mana. Namun, yang harus tetap kamu ingat, selama kita hidup, kita harus tetap rendah hati dan terus bersemangat untuk menuntut ilmu, karena semakin tinggi ilmumu itu, maka kau akan menjadi orang yang rendah hati. Orang yang sombong dan congkak itu, biasanya mereka itu bodoh dan tidak menyadari bahwa di luar sana masih banyak orang yang berilmu lebih tinggi daripada dia. Sampai di sini kamu paham kan, Leh? Tanya Ki Seno yang dibalas sanggukan oleh Bayu. Kemudian kakek tua itu tersenyum hangat kepada Bayu, raut wajahnya teduh dan menenangkan. Dia tersenyum sembari mengusap-usap bau Bayu. Bayu, kau tetaplah salah satu murid terbaikku, Leh. Kau ini sangat spesial meskipun kamu bukanlah keturunan langsung dari Trasakti. Yoki, makasih yo atas bantuannya. Baik Ki, kita berdua harus berjuang untuk dapat menemui keempat pendekar itu. Namun, jika pada akhirnya kita tidak dapat menemui mereka, terus kita harus bagaimana lagi, Yoki? Tanya Bayu lagi. Yo, kita akan bertempur bersama-sama, Toleh. Kita akan bertarung dengan kekuatan kita sendiri untuk melawan para iblis itu. Kita harus yakin bahwa kebaikan pasti akan bisa mengalahkan kejahatan. Ucap Ki Seno. Siap Ki, aku akan siap berjuang sekuat tenaga untuk melawan para iblis Arcapada itu. Tegas Bayu. Ki Seno hanya menganggukkan kepalanya tanda bangga dengan murid kesayangannya itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bayu Gendeng. Aduh, makin seru aja nih teman-teman ya. Bagaimana ternyata Bondet bener kan, dia kerja di tempat Atang Keling nih. Yang mana Atang Keling itu sudah bersekutu dengan iblis Batara Darak, yang mana lewat Datu Kayat sebagai medianya. Dan di sini dia aja, wah ini kejamnya parah nih. Dia aja rela loh numbalin anaknya di depan mata dia, dianterin sendiri. Apalagi cuma karyawan. Dan di sini ternyata bagaimana Datu Kayat ini mengatakan bahwasanya Batara Darak membutuhkan 7 kepala manusia. Maka dikirimkanlah 2 pengayau. Jadi pengayau itu adalah tukang potong kepala ya. Aduh serem banget. Dan salah satu scene horor itu ketika Datu Kayat dengan wajah di cermin yang seperti Atang Keling langsung nyambut mandau. Waduh itu serem banget tuh. Dan waduh pokoknya parah. Bang Jaki ini, Mas Jaki ini jago banget dibikin-bikin yang model beginian nih. Dan bagaimana Bayu Gendeng tuh akhirnya datang ke Padepokan Singolawu, di mana di situ adalah tempat dia dulu berlatih bersama Bondet dan kawan-kawannya. Dan ternyata dari penuturan guru besar Padepokan Singolawu, Ki Seno itu menyatakan bahwasanya Bara atau si Bondet itu merupakan keturunan dari empat pendekar itu ya, dari Trah Semesta, walaupun bukan keturunan 4 pendekar, tapi di sini ada kemampuan untuk Bondet untuk melawan kekuatan daripada Arcapada. Wah, ini luar biasa nih. Jadi nyambung-nyambung gitu. Keren banget ya Mas Jaki, jago banget. Terima kasih Mas Jaki Aisar. Semoga untuk kelanjutannya nggak terlalu lama, dan terima kasih sekali lagi atas
konsistensinya Mas Jaki setiap minggu terus nih ngirim-ngirim nih sesuai permintaan dari teman-teman dan sesuai harapan saya juga pastinya ya. Semoga tetap terus konsisten Mas Jaki ya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Oh ya, buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi karya karsanya Mas Jaki Aisar nih. Waduh, karena keren-keren semua di sana kisahnya ya. Jadi ayo kita dukung Mas Jaki Aisar dengan mengunjungi karya karsanya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Bercerita. Kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.